hadir lagi untuk kalian. Ayo bangkit berdiri dong. Jangan tidak semangat. Tapi penari-penari Kak Andris mana ya? Kak Andris panggil ya. Dengar ya. Kak Eva. Apa kabar Kak Eva? Baris dong. Oke, kita sambut kakak yang lain. Kak Gis. Halo. Cantik sekali Anda. Boleh kakak yang lain Kak Ina. Wow, R&B ya. Wow, kalian penasaran gak? Ada satu lagi nih. Siapa coba? Kak Nia. Kak Nia. Siap ya? Kakak-kakak jalan serta Yesus. Hai. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Wah, baris dong. Siap dong adik-adik yang di rumah online. Mempunyai jari diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri. Mempunyai jari diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat, lompat kiri. Jalan serta Yesus. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus. Siap. Yeah. Jesus is my best friend, my best friend, my best friend. Jesus is my best friend. He's always there. Lagi dong katakan sama Tuhan. Jesus He's is my best friend, my best friend, my best friend. Ho, ho. Jesus is my best Siap nyender, nyender deh Gusti Yesus. Wah, bersuka cita semua. Hop, hop, hop. Nyender, 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 nyender. Nyender Gusti Yesus. Nyender, 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 nyender. nyender. Gusti Yesus. Wow. Ayo kakak-kakak. Hop, hop. He, he. Siap tangan. Tangan kanan, tangan kiri. Mempunyai jari Diluruskan, dibengkokkan. putar ke belakang. Kaki kanan, Kaki kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Hop. lompat kanan, lompat kiri. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus. Katakan ya, jalan dalam surga. Jalan dalam suka, jalan dalam Oh. duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Wow, Jesus. Hop. Hey, Jesus. is my best friend, My best friend, my best friend. Jesus. is my best friend. He's always there. for Lagi dong me. kakak. Jesus. is my best friend, My best friend. my best friend. Jesus. is my best Nyender, nyender nih Gusti Yesus. Siap kanan dulu. Hop, hop. Nyender, 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 nyender. Yang bener dong kak gerakannya. Hah, 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 hah. Wow, mantap. Lagi ya, lagi ya, lagi. Oke, bareng kak. Hah, nyender. Hop. Gus Yesus nyender. Wow.
siapa? Tuhan kita ya. Yesus selamanya. Hey, Gusti Yesus. Hai kids. Wow. Pintu teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilahkan memasuki ruangan teater. Helix, apa kabar? Ralf, Ya, ya. saya harap kali ini kamu tidak mengacaukannya lagi ya. Pasti tidak akan ya, karena 2 minggu berturut-turut saya mengacaukan. Drama kita saya ini yakin kacau terus, aduh. Dari proses ini saya yakin saya udah oke ya, nggak akan ada masalah lagi. Ya. Saya jamin 100% saya minggu ini akan tampil sebaik mungkin. Kamu sudah tidak grogi, kamu sudah baca Ya, namanya skrip, teksnya. latihan Ya, semua udah ya. Saya sudah. yakin minggu ini akan lebih tenang dan santai ya. Cuma Oke. kita punya peran tambahan minggu ini. Oh ya betul. Kita panggil Ada si ayam. Oke, ayam. Oke, Fana, selamat datang. Nah, kamu tugasnya cuma berkokok waktu dia bilang Saya tidak mengenal dia 3 kali. 3 kali. Ya. Oke, saya mengerti. Ngerti? Oke. Oke, Siap. 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 Ya, Oke. Kita siap-siap semua ya. Ya. Oke, siap. Siap dong. Rolling. 3, 2, 1, action. Hey, kamu orang yang bersama Yesus itu kan? Saya tidak mengenal dia. Fana, kenapa kamu masuk? Salah ya? Kamu kan nunggu dia bilang Saya tidak mengenal dia. 3 kali. Oke. Saya ngerti. Saya coba lagi ya. Nah, jangan lupa ya. Oke. Oke. Ya tadi kelamaan ya ayam yang muncul. Jadi kok bingung ini ya. Oke. Ayamnya itu lagi udah gitu masuk lagi. Oke Aduh. ya. Siap ya. Tadi. Tapi jangan lupa ya. Oke, siap. Saya pasti nggak akan lupa. Nggak akan lupa ya. Oke, Oke. ulangi lagi. Rolling. Kita siap. Oke, siap. Hey, kamu orang yang bersama Yesus. Saya tidak mengenal dia. Tapi saya melihat kamu di bait suci bersama Yesus. Saya tidak mengenal dia. Kukuruyuk. Kat. Fana, kenapa kamu masuk? Kok kamu berkokok sih? Oh iya, baru 2 kali ya. Kamu hitungnya dari mana? Dari yang pertama. Pertama 1, 2. Ya iya, kalau dari pertama ya 3 kali. Tapi kan tadi cut dulu. Tadi kan salah. Oke. Jadi kita ulang lagi dari awal. Begitu loh. Oh, oke. Oke, sekarang Saya ngerti. kita mulai dari awal. Oke? Jadi Oke. kamu hitung dari awal lagi ya. Oke. Saya ngerti. Saya Ya. coba ya. Cip, kita coba lagi ya. Oke, kamu siap? Siap. Oke, jangan salah lagi. Ya. Hari ini kita harus sukses. Ya. Oke, 3, 2, 1. Hei, kamu orang yang bersama Yesus. Saya tidak mengenal dia. Tapi saya melihat kamu di bait suci bersama Yesus. Saya benar-benar tidak tahu siapa orang itu. Tapi saya melihat kamu bersama Yesus waktu Yesus ditangkap di taman itu. Saya tidak mengenal dia. Ayamnya mana ya? Hah? Iya, harusnya ayam berkokok kan? Mana? Kat. Kukuruyuk. Kamu Kok kamu ini kan udah 3 kali. Dia bilangnya, saya tidak mengenal dia. Saya tidak bertemu orang itu. Saya tidak mengenal dia. 3 kalinya di mana? Benar Felix. Tadi salah saya ya, maksud saya ya itu yang tengah-tengah itu saya tidak tahu Harusnya orang saya itu tidak siapa. mengenal dia. Ya itu salah. Ya, maafkan saya karena ini kesalahan saya ya. Ya udah, kita ini lagi. Tapi kalau ini gimana? Felix? Ralf maksud saya. Ya gini ya, Fana. Kasian dia kayaknya salah Ya. terus nih, gimana Salah ini? lagi gimana? Saya yakin, Fana, kalau kamu mengikuti rencana Tuhan, saya yakin pasti semuanya akan beres. Ya, saya pun mengalami hal yang sama. Waktu pertama kali saya syuting dan kejadian sama, saya juga pasti tidak fokus, grogi dan ya bisa lupa skrip dan segala gitu. Tapi saya yakin dengan kita berjalan sesuai dengan rencana Tuhan, pasti kamu akan punya keberanian dan melewati itu semua, Fana. Ya. Kalau salah lagi nggak apa-apa. Ya, saya yakin ya pasti akan maafkan kamu lah gitu ya. Ya, saya maafin. Tapi jangan salah terus ya. Terima kasih ya. Iya. Oke, sama-sama Fana. Oke. Kalau gitu, sekarang harus benar-benar betul ya. Oke, siap, saya mengerti. Oke. Kalau gitu kita mulai lagi. Mulai lagi. Action. Yesaya 55 ayat 11 berkata, "Demikian
firman yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kuperintahkan dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Yes, Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang dahsyat, dan kami percaya penuh kepada Engkau ya Tuhan. Apapun keadaan Aikid saat ini, mungkin kami mengalami kesulitan, mungkin kami mengalami kesusahan, mungkin saat ini kami sedang sakit, mungkin kami mengalami hal-hal yang tidak mungkin kami menemukan jalan keluar. Tapi kami mau percaya kepada Engkau Tuhan Yesus yang dahsyat. Kau akan membukakan jalan yang ajaib bagi setiap kami. Kau akan sembuhkan setiap kami yang sakit. Kau Tuhan akan memulihkan setiap kehidupan kami. Kami percaya penuh kepada Engkau, sebab firman-Mu ya dan amin. Kami pegang janji-Mu, kami pegang firman-Mu. Kau Allah yang memulihkan sepenuhnya kehidupan kami. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Haleluya. Amin. iKids, yeay! Adik-adik, selamat datang di dalam seri iKids yang baru, yaitu Rake It Pit.
dalam tema ini kita akan belajar dari cerita Petrus. Petrus adalah seorang yang kasar dan arogan. Hidupnya dipenuhi up and down dan sangat kacau. Bahkan setelah ia menjadi murid Kristus, ia tetap sering melakukan kesalahan. Namun semua itu tidak menghalangi Tuhan bekerja dalam hidupnya. Hari ini kita akan belajar, jika kita tidak ingin hidup kita kacau seperti Petrus, maka kita harus tetap percaya kepada Tuhan, meskipun situasi menjadi sulit. If we don't want to wreck it, we need to trust God, even when it's difficult. Ayat hafalan untuk tema kali ini adalah Mazmur 34 ayat 19. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ayo kita ulangi lagi sekali lagi. Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Yes, good job adik-adik. Cerita Alkitab untuk hari ini diambil dari Matius 20 ayat 69 sampai 75. Yaitu saat Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Begini ceritanya. Setelah Tuhan Yesus ditangkap dan dimasukkan ke dalam tahanan di rumah Pontius Pilatus, Petrus sedang duduk di luar halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya dan berkata, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu." Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang. Katanya, "Aku tidak tahu apa yang engkau maksud." Lalu Petrus pergi ke pintu gerbang. Seorang hamba lain datang melihat dia dan berkata, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu." Dan Petrus menyangkalnya pula dengan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Tidak lama kemudian orang-orang yang ada datang di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itulah berkokoklah ayam jantan. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. "Sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Adik-adik, sesaat sebelum Tuhan Yesus ditangkap, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa mereka akan lari meninggalkan Dia saat Tuhan Yesus ditangkap. Saat itu, Petrus dengan beraninya berkata, ia tidak akan meninggalkan Yesus, bahkan ia rela mati untuk Yesus. Namun Yesus mengatakan kepada Petrus, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Dan benar yang terjadi. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, Petrus telah gagal menepati perkataannya. Nah, adik-adik, kegagalan Petrus ini harus menjadi pelajaran buat kita semua. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan Yesus, meskipun keadaan menjadi sulit. Petrus menyangkal Yesus karena ia mengalami tekanan dan ketakutan. Ia mengalami masa yang sulit, dan saat ia gagal untuk tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan mau memakai kita semua untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Tuhan juga mau kita memberitakan kasih Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Namun seperti Petrus, kita juga dapat menjadi takut saat keadaan menjadi sulit, sehingga kita tidak dapat memberitakan kasih Yesus kepada orang lain. Misalnya, orang lain menentang kita atau ketika mereka tidak percaya kepada kita. Nah, dalam saat-saat seperti itu, kita harus tetap percaya kepada Tuhan Yesus, meskipun keadaannya menjadi sulit. Tuhan Yesus akan memberikan keberanian kepada kita saat kita percaya kepada Tuhan. Hari ini kita belajar ada 2 cara yang Tuhan mau kita lakukan untuk menyampaikan kasih-Nya kepada orang banyak. Yang pertama, share the love of God through our words. Adik-adik, kita hidup di dunia yang telah jatuh dalam dosa. Orang-orang menjadi tidak mengenal Tuhan, bahkan tidak percaya kepada Tuhan. Mereka lebih senang melakukan dosa daripada mengikuti Tuhan Yesus.
Nah, saat kita menyampaikan kasih Tuhan melalui perkataan, mereka dapat menentang kita dan tidak mau mendengarkan cerita kita. Tapi Tuhan mau supaya kita tetap menyampaikan kasih Tuhan kepada mereka. Semua orang membutuhkan Tuhan Yesus yang dapat menyelamatkan mereka. Semua orang harus tahu kalau Tuhan Yesus sangat mengasihi mereka, bahkan sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Maka itu, Tuhan mau kita untuk menyampaikan kasih-Nya melalui perkataan kita. Kita dapat berdoa kepada Tuhan agar kita diberikan keberanian untuk menyampaikan kasih Tuhan kepada orang-orang lain. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan meskipun menghadapi saat yang sulit, saat kita menceritakan kasih Tuhan kepada orang lain. Nah, yang kedua, kita mau belajar share the love of God through our action. Selain melalui perkataan, Tuhan juga mau memakai kita untuk menyampaikan kasih-Nya melalui tindakan dan perbuatan kita adik-adik. Apa perbuatan yang kita sudah lakukan untuk menunjukkan kasih Tuhan kepada orang lain? Mungkin saat ini kita terlalu takut untuk berbuat baik, menolong teman yang membutuhkan pertolongan. Kita juga takut untuk membela teman kita yang sedang dalam kesulitan. Kita juga takut melakukan hal yang benar saat orang lain berbuat curang. Nah adik-adik, Tuhan Yesus memberikan kita Roh Kudus yang dapat memberikan kita keberanian dan menuntun kita untuk melakukan apa yang benar dan memberitakan kasih Tuhan melalui tindakan kita. Maka itu, kita harus tetap percaya kepada Tuhan Yesus saat keadaan menjadi sulit dan membuat kita takut untuk melakukan apa yang benar. Kita berdoa dan meminta keberanian kepada Tuhan untuk dapat memberitakan kasih Tuhan dan melakukan apa yang benar. Sehingga Tuhan akan memakai kehidupan kita untuk menjadi berkat bagi orang-orang dan semakin banyak orang yang dapat mengenal Tuhan Yesus melalui setiap perkataan dan perbuatan kita. Amin adik-adik? Nah, siapa yang hidupnya mau dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan kasih kepada orang lain? Coba. Semua mau ya adik-adik? Nah, kita sama-sama katakan ini ya bareng sama kakak. Aku mau selalu percaya pada Tuhan Yesus. Aku mau selalu percaya pada Tuhan Yesus. Amin adik-adik? Yes! Good job adik-adik. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang mengingatkan kami hari ini untuk selalu memperkatakan hal yang baik Tuhan. Melakukan setiap firman-Mu juga lewat tindakan kami, perbuatan kami, dan tutur kata kami bisa mencerminkan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Ajar kami terus Tuhan, dalam setiap kondisi, dalam setiap masalah, keadaan dalam hidup kami mau senantiasa melakukan setiap firman-Mu, berkata dengan baik, berlaku dengan baik, tidak curang Tuhan, biar Tuhan yang tuntun kami dan Roh Kudus yang selalu menolong setiap kami takut, setiap kami tidak berani, Roh Kudus yang memberikan kami keberanian. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan yang menuntun dan menjadikan kami anak-anak sebagai terang-Mu di mana kami berada. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sampai di sini dulu pelajaran Break It Beat hari ini. Kakak pamit dulu, sampai jumpa lagi minggu depan adik-adik. iKids, yeay! Saatnya kita memberi persembahan. Teman-teman bisa meminta bantuan papa mama untuk melakukannya. Persembahan bisa diberikan untuk Tuhan dengan 3 cara. 1. Transfer bank. Lewat rekening BCA dengan nomor 0088991110 atas nama JKI Inspire Community Center. 2. Electronic giving. Scan barcode lewat aplikasi mobile bank BCA, UOB, Permata, Danamon, OCBC NISP, Maybank, Mega, Sinarmas, Nobu, KEB Hana, dan menggunakan aplikasi GoPay, OVO, Dana, Sakuku, Link Aja, T-Money, dan BluePay. Dan yang terakhir, memberikan secara langsung di kotak persembahan di lobi gereja ICC. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik ya. Tuhan memberkati. 2 Korintus 9 ayat 7.
Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.